Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Kembali akan membawakan sebuah kisah misteri, buku warisan. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya buku warisan karya Mams Gibran Wibowo. Duka masih menyelimuti keluarga besar dari pihak ayah. Perkenalkan, namaku Mia. Masih duduk di bangku kelas 8. Tepat hari ini, Mbah Kakung telah berpulang, dikebumikan di pemakaman keluarga. Kakung Mojo ialah bapak dari ayahku. Kakung adalah sosok yang disegani di daerahnya. Setiap ada warga yang akan mengadakan kenduri, hajatan, bahkan yang akan membangun rumah atau bangunan, pasti akan datang pada Mbah Kakung untuk dicarikan hari baik. Menurutku semua hari itu baik, tidak ada hari jahat. Hehehe, itu pemikiranku, tapi tidak pada keluarga yang masih percayakan hal seperti itu. Semasa hidup, Mbah Kakung orang yang sangat karismatik. Aku tahu persis bagaimana Mbah Kakung karena kami sangat dekat. Kata paman dan bibi, aku adalah cucu kesayangannya. Malamnya seusai tahlilan, aku serta ayah dan mama pulang ke rumah untuk beristirahat. Aku salut dengan ayahku, meskipun baru saja kehilangan Mbah Kakung, tapi aku lihat ayah sudah tidak sedih lagi. Tak bisa kubayangkan jika nanti aku juga akan ada di posisi ayah. Apakah aku bisa setegar ayah saat ayah berpulang juga? Sayang, sebelum tidur jangan lupa bersihkan badan dulu. Habis itu baru boleh tidur. Oke sayang? Begitu ucap mama sesaat sebelum aku buka pintu kamar. Oke mama, jawabku singkat. Kegiatan hari ini sungguh melelahkan. Ingin segera aku peluk guling kesayanganku. Acara mandi yang singkat, yang penting bersih. Hanya butuh 5 menit saja. Saat aku sedang menyisir rambut, mataku tertuju pada buku bersambul coklat tua dan terlihat sudah usang. Buku itu pemberian Mbah Kakung seminggu sebelum Mbah Kakung meninggal. Mbah Kakung bilang buku ini akan sangat berguna untukku kelak. Entahlah, buku itu pun belum sempat aku baca. Ini kamu simpan, Duk. Jangan bilang pada siapapun, termasuk ayah dan mamamu, dan jangan diberikan kepada orang lain. Ini untuk kamu. Kamu simpan baik-baik. Begitu pesan Mbah Kakung kala itu. Karena memang aku suka membaca, jadi kuterima saja. Bukankah buku itu jembatan ilmu? Kurai buku tersebut yang tertulis judul Ajian-ajian Sakral. Begitu judul tersebut. Meskipun tulisan di buku ini menggunakan aksara Jawa kuno, tapi akan hafal betul karena Mbah Kakung selalu mengajariku tentang adat kami, Jawa. Sebagai orang Jawa Tulen, harus tahu segala hal yang menyangkut adat istiadat Jawa, termasuk menulis menggunakan aksara Jawa. Berbicara menggunakan bahasa Jawa halus pun aku sangat mahir, meskipun zaman sudah modern. Niat hati ingin membaca, tapi mataku sudah meminta untuk diistirahatkan. Saat mata sudah benar-benar terpejam, samar ku dengar suara seseorang berbicara padaku. Sebelum kamu baca, lebih baik kamu berpuasa mutih dahulu 7 hari, agar ilmu yang kamu peroleh nantinya akan berdampak baik untukmu. Seperti suara Mbah Kakung. Segera ku buka mata dan memindai sekeliling, tapi tak kudapati si pemilik suara tadi. Mungkin aku salah dengar, atau karena aku belum baca doa sebelum tidur. Jadi beginilah. Malam ini begitu hening. Meskipun aku terlelap,
tetapi telinga ini masih awas dengan sekitar. Sejenak aku memikirkan suara yang mirip Mbah Kakung itu. Apa salahnya dicoba? Setelah mendengar suara azan subuh, aku bergegas ke kamar mandi untuk wudhu. Tetapi ada sesuatu yang aneh aku rasa di area sensitifku. Kontan ku lepas celanaku. Seketika mataku terbelalak melihat sesuatu berwarna merah berada di tengah-tengah celana dalamku. "Ah, Mama, tolong, aku berdarah!" teriakku memecah keheningan. Aku tergugu di pojok bak mandi saat Mama tergopoh-gopoh menghampiriku. "Ada apa, Nak? Apanya yang berdarah?" Aku hanya diam dan menunjukkan celana dalamku dengan selai stroberi di sana. Sekilas aku jijik melihatnya. Anehnya, Mama hanya tersenyum. "Sayang, ternyata kamu sudah besar ya. Ini namanya darah haid. Artinya, kamu harus lebih teliti soal kebersihan dan gak boleh ninggalin sholat." Begitu kata Mama. Aku cuma mengangguk tanda mengerti. Lalu Mama nyuruh aku mandi. Selepas mandi, darah masih saja keluar dari sana. Aku bingung dan panik. Tak lama Mama datang membawa sesuatu berwarna putih. "Ini namanya pembalut. Sini, Mama ajarin makainya." Setelah itu Mama memperlihatkan caranya. Mudah, tidak sulit. Hanya menempelkan pada celana dalam. Di menit berikutnya, Mama memintaku memakainya. "Oh no, ini tidak enak. Ada sesuatu yang mengganjal di sana," Mama bilang. 3 jam sekali aku harus menggantinya agar tak iritasi. "Sayang, perut kamu sakit gak?" ucap Mama saat kami sedang sarapan. "Loh, emang Mia kenapa, Ma? Kok sakit perut?" jawab ayah. Sebel deh. Siapa yang ditanya, siapa juga yang menjawab. "Itu ya, anak kita sudah datang bulan," kata Mama lembut pada ayah. "Walah, berarti Mia sudah besar. Harus jaga kebersihan dan tidak boleh ninggalin sholat," ucap ayah, persis seperti perkataan Mama pagi tadi. "Sayang, selama haid kamu jangan sholat dan mengaji dulu ya, Nak," ujar Mama. "Siap, Mama," kataku sumringah. Karena tidak usah sholat lagi, apalagi berangkat mengaji di masjid. Aku bisa menghabiskan waktu di depan TV. "Mah, aku berangkat ya. Assalamualaikum," teriakku pada Mama yang masih di dapur saat aku akan berangkat sekolah. Baru saja aku akan kayu sepedaku, tiba-tiba Mama keluar dengan sedikit berlari. Mia, tunggu." "Apa, Mah?" "Ini bawa. Jangan sampai darah haid kamu berceceran di mana-mana," ucap Mama seraya memberikan beberapa pembalut dan kantong plastik. "Iya, Mama. Udah, aku pamit, Mah." Kulihat jam di tangan menunjukkan pukul 6.50. Perjalanan dari rumah ke sekolah memakan waktu 15 menit. Aku tak mau terlambat. "Jangan lupa, bekas pembalutnya dicuci bersih ya, dan dimasukkan ke kantong ini. Lalu bawa pulang. Jangan dibuang sembarangan," tukas Mama panjang lebar, dan kusambut dengan acungan jempol sambil kukayuh sepedaku. Bisa habis waktuku mendengar Mama berpidato. Selama seminggu, aku harus menikmati ketidaknyamanan ini. Setelah tidak ada lagi darah yang keluar, aku diajarkan Mama bagaimana mandi besar. Mudah, hanya membaca doa sebelum mandi, lalu mandi seperti biasa. Seperti kata Mama, aku tidak boleh meninggalkan sholat. Sore hari saat akan mengaji, Pak Ustadz bertanya, mengapa aku tidak masuk seminggu ini? Aku hanya bilang, enggak dibolehin Mama dulu. Pak Ustadz hanya mengangguk, lalu kami mengaji seperti biasa. Malam hari setelah mengerjakan tugas sekolah, mataku melirik buku pemberian Mbah Kakung. Saat akan kubuka bagian pertama, aku teringat seseorang yang berpesan untuk puasa mutih terlebih dahulu selama 7 hari. Karena aku belum mutih, aku meletakkan kembali buku itu. Biarlah esok aku mencoba mutih. Sudah 6 hari ini aku berpuasa. Nampaknya Mama dan Ayah tidak curiga akan pola makanku yang baru. Syukurlah. Jadi aku tidak perlu susah-susah mencari alasan. Hari terakhir puasa, semoga selesai. Dan tepat sekali, aku bisa menyelesaikan puasa mutihnya.
tak sabar ingin membaca buku milik Mbah Kakung itu. Kurai lalu membaca daftar isi terlebih dahulu. Ajian Semar Mesem di angka 1. Kemudian angka 2, Ajian Putar Giling. Selanjutnya 3, Ajian Sriwedari. 4, Ajian Prapat Sukma. 5, Pelet Kembang Kantil. 6, Teluh Busung. 7, Teluh Acur Sukmo. Begitu tulisan di daftar isi. Melihat judulnya saja begini, sungguh tidak menarik. Kututup kembali buku itu. Aku pikir isinya adalah cerita sejarah atau cerita rakyat lainnya. Ternyata begini. Kuselipkan buku itu di rak meja belajarku, di antara buku lamaku yang sudah tak kubaca lagi. Aku pun bergegas tidur. Selang beberapa tahun kemudian, "Mama, kok aku gak dibangunin? Telat kan jadinya?" Sebel aku. Mama lupa untuk membangunkanku. Semalaman aku mengerjakan skripsi untuk pagi ini. Loh, kirain udah bangun dari tadi, ucap Mama tanpa merasa bersalah. Aku bergegas mandi dan berangkat ke kampus. Aku tidak mau diomelin dosen karena telat. Benar saja. Baru saja pantat ini sampai di mejaku. Sedikit kemudian dosen dengan perut agak buncit dan berkacamata tebal itu masuk ketika akan membuka pelajaran materi. "Masuk," ucap dosen setelah mendengar suara ketukan pintu. Tak lama, masuk Nisha, sepupuku. "Maaf Pak, saya terlambat," ucap Nisha pelan. Nampak Pak Dodi, dosen kami, menarik nafas panjang. Mungkin meredam emosi, karena Pak Dodi tidak mentolerir murid yang terlambat. Aku tahu, karena aku pernah telat dan dihukum beliau. "Keluar, boleh masuk saat pelajaran saya selesai," ucap Pak Dodi sama seperti dugaanku. Nesha keluar dengan lemas. Setelah pelajaran usai, aku menghampiri Nesha yang berada di kantin. Belakangan ini dia sering terlambat dan jarang mengerjakan tugas. "Nah, apa sih lu? Perasaan telat mulu," tanyaku pada Nesha. "Biasa, habis di booking sampai pagi," hehehe, kata Nesha enteng. "Gila lu, mau sampai kapan lu jadi ayam kampus?" ucapku, menasihatinya. "Sampai gue dapetin pangeran impian gue," Nesha terkekeh. "Ah, stres lu, gak sadar-sadar juga lu ya." Lapar gak? Makan yuk." Aku dan sepupuku memesan 2 porsi bakso plus jus alpukat. Kami memang dekat. Aku juga tahu persis bagaimana Nesha. Ia korban broken home dan kini jadi wanita panggilan. Open BO nih, untuk hiburan, begitu kata Nesha. Sedikit banyaknya Nesha selalu curhat mengenai kegiatan menjijikannya itu. Sebagai teman sekaligus saudara yang baik, aku hanya perlu memasang telinga saja. Aku kasihan sebetulnya. Ku buka chat dari Nisa pagi ini. Padahal hari ini aku pengen rebahan sepanjang hari, mumpung libur. "Mi, ntar sore gue mau ke rumah. Jangan kemana-mana lo ya." Begitu isi chatnya. "Sayang, bantuin mama masak yuk." Terdengar suara mama dari balik pintu. Kapan aku bisa tenang Tuhan? Acara rebahan pun tertunda. Oke mama." Tak lama aku menghampiri wanita cantik yang telah melahirkanku di dapur. Ku tengok mama sedang memilah sayuran di kulkas. "Kita mau bikin apa mamaku tersayang?" tanyaku pada mama dan merangkul pundak mama yang tingginya sedikit di bawahku. "Kamu ngagetin saja. Bagaimana kalau kita bikin sop daging plus perkedel?" ucap mama. "Ide yang bagus mah. Mama memang tahu betul kesukaanku. Dari kecil, aku selalu dibiasakan makan sayuran. Biar sehat katanya. Segala jenis sayuran aku makan, terkecuali rumput." Semua hidangan terselesaikan dengan sukses. Setelah meja ku tata sedemikian rupa, kami pun makan bersama. Aku perhatikan mama dan ayah yang semakin menua, tetapi tetap romantis dan harmonis. Tidak seperti adik ayah ibu dari Nesha yang udah beberapa kali berganti suami. Pantas aja Nisha begini, karena kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Aku sangat bersyukur memiliki orang tua yang lengkap dan bahagia. "Mah, Nisha nanti mau datang." Aku membuka pembicaraan setelah makan. "Oh ya? Jam berapa?"
biar nanti mama belikan cake buat kalian, tanyanya. Gak tahu jam berapa mah, katanya sih siang, ucapku. Ya, kamu boleh berteman dengan siapapun, begitu pula dalam Nisha. Tapi kamu tidak boleh mengikuti hal-hal negatifnya, paham nak? Ayah ikut menimpali. Ayah sudah tahu akan perilaku keponakannya itu. Makanya beliau selalu mewanti-wanti agar aku tak sampai ikut terjerumus ke dalam dunia Nisha. Iya ayah, insya Allah Mia bisa jaga diri kok. Ya sudah, ayah tidak bisa banyak melarang kamu. Karena anak ayah ini sudah dewasa, sudah tahu mana yang baik dan yang tidak. Ucap ayah memberikan aku lega. Karena mama dan ayah telah mempercayakan aku, dan aku tidak boleh menyia-nyiakan. Makasih ayah, makasih mama. Ku peluk kedua orang yang paling hebat dalam hidupku. Aku mau mandi dulu, udah bau kambing nih, hehehe, sambungku. Aku pun bergegas untuk mandi. Setelah itu, aku tidak tahu mau ngapain. Aku lihat meja belajarku sudah berantakan sekali dengan deretan buku yang berjejalan di sana. Baiklah, mari kita bongkar. Kumasukkan seluruh buku ini pada dus besar. Nanti akan kusumbangkan pada yang membutuhkan. Tok 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 tok. Mia, lo di dalam kan? Ini gue. Terdengar suara Nisha. Iya Nes, masuk aja. Gak dikunci kok. Nesa langsung masuk dan rebahan di kasur busa milikku. Lama kami terdiam. Aku masih sibuk membereskan rak bukuku. Mia, gue kayaknya lagi jatuh hati deh, ujar Nesa. Perek kayak lu bisa juga toh jatuh hati. Hahaha. Ledekku. Ah sialan lu. Gue serius Mia. Oke. Sama siapa? Sama Pak Bimo. Gila lu, Pak Bimo kan udah married. Enggak deh, enggak, gue gak setuju. Terang saja aku tidak setuju. Pak Bimo adalah dosen pembimbing dan sudah beristri pula. Iya gue tahu. Tapi gimana dong, gue udah kesemsem sama doi. Gila Mi, itu dosen atletis banget. Gak bisa gue bayangin kalau gue yang jadi istrinya. Ya minimal jadi pacarnya lah, ungkap Nesa. Tahu ah, gue rasa otak lu geser beberapa senti deh gara-gara kebanyakan ngewe sama om-om, sergaku. Aku acuhkan ocehan Nesa tentang Pak Bimo. Malas juga nasihatin orang yang sedang kasmaran, percuma. Mi, ini buku apa? Jelek bener, ucap Nesa saat aku menyelesaikan buku-buku ini. Oh itu, siniin, ini buku penting. Langsung kurebut aja lalu kuletakkan di dalam laci. Aku baru ingat akan buku ini. Buku kenang-kenangan dari Mbah Kakung. Ya elah, buku jelek begitu juga. Mata Nesa tak lepas dari buku ini saat kumasukkan ke dalam laci. Ya, cake-nya di meja makan ya. Kalau mau ambil saja, teriak mama. Entah mengapa makhluk bernama mama ini hobi sekali berteriak. Oke mah, ucapku. Lu mau cake gak? Nyokap baru beli tuh, tanyaku. Nesa nampak gugup saat kudapati dia tetap melihat ke arah laci. Oh iya, gue mau, kebetulan gue lagi lapar, katanya. Oke bentar ya. Aku pun keluar kamar untuk mengambil cake yang mama sudah siapkan. Baru saja kaki ini melangkah menuju kamar, aku lihat Nesa bergegas akan pergi. Woi, kemana lu? Ini cake-nya. Sorry Mi, gue buru-buru. Biasa, ada bookingan masuk. Gue cabut ya. Kesal juga sih, minta cake tapi pergi. Ya udah, aku habiskan aja sendiri. Hari-hari berikutnya, aku jalani seperti biasa. Tak ada yang salah. Dan tidak sampai suatu malam aku bermimpi bertemu Mbah Kakung. Duh, kenapa kamu tidak menjaga buku itu dengan baik? Mbah Kakung dengan sesenggukan berkata demikian. Tanpa bisa menjawab apapun, aku hanya membisu. Aku terbangun karena mendengar suara azan subuh. Aku anggap semalam mimpi biasa, hanya bunga tidur. Setelah azan, aku bergegas ke kamar mandi untuk berwudu dan sholat seperti biasa. Semakin hari, mimpi itu semakin intens. Aku tak tahu mengapa. Aku sudah menyimpannya di laci dengan baik. Tak ada seorang pun yang masuk ke dalam kamarku, terkecuali Nesa. Iya yang terakhir kali berkunjung. Astaga, kontan aku langsung mengecek laci tersebut. Benar dugaanku, buku itu sudah tidak ada. Oh Tuhan, bagaimana ini? Atau Nesa yang mengambilnya?
Aku harus menemui Nessa. Pantas saja beberapa hari ini dia seperti menghindariku di kampus. Awas kok Nesha. Dan di bagian ini point of view Nesha ya, atau sudut pandang dari Nesha. Aku di sini adalah Nessa. Oke, lanjut. Aku berjalan agak cepat berharap Mia tidak mengejarku. Semoga saja dia tidak menyadari kalau buku ini sudah ada di tanganku. Meskipun aku tidak begitu hafal akan aksara Jawa, tapi aku sedikit mengerti judul yang tertera pada sampul buku ini. Jika ini berhasil kupelajari, akan sangat mudah bagiku mendapatkan Pak Bimo. Sesampainya di rumah, aku coba membaca daftar isi. Benar dugaanku. Dari mana Mia mendapatkan buku seperti ini? Ternyata wanita polos macam Mia percaya juga yang kayak beginian. Saat aku membaca judul pertama, agak sulit bagiku. Tapi bukankah sekarang zaman modern? Aku bisa menggunakan aplikasi Google Translate kan? Nessa, emang jenius. Kemudian Nessa dengan cermat membaca buku milik Mia. Dengan sesekali mengetik sesuatu di gawainya untuk menerjemahkan tiap-tiap kalimat. Nampak senyum sinis tersungging di bibir mungil Nesha. Ajian semar mesem yang sedari tadi Nesha baca dan pelajari akan ia praktekkan pada Pak Bimo, pria beristri yang mampu memporak-porandakan hatinya. Di keheningan malam, Nesha akan melancarkan aksinya. Kepulan asap kemenyan memenuhi kamar apartemen milik Nesha. Bunga 7 rupa disusun di nampan kecil. Lalu terdapat foto laki-laki gagah di tengah bunga tersebut. Dengan memusatkan pikiran dan mengosongkan batinnya hanya tertuju pada satu titik, Pak Bimo. Ia terus melafalkan ajian yang seharian ini ia pelajari. Tanpa diduga, ada sesosok bayangan putih dan beberapa lainnya yang memperhatikan Nesha. Rupanya, ritual yang Nesha lakukan mengundang makhluk-makhluk astral di sekitarnya. Merasa ada yang memperhatikannya, pikiran Nesha mulai kacau dan tak fokus lagi. Perlahan ia membuka matanya. Betapa terkejutnya Nesha melihat kamarnya kini dipenuhi makhluk-makhluk berwujud mengerikan. Seketika Nesha berteriak histeris. Ia melempar semua barang yang ada di hadapannya, berharap makhluk-makhluk itu sirna. Tolong, pergi sana. Nesha meringkuk di pojokan kamar dan menyembunyikan wajahnya di antara kedua tangannya. Ia takut sekali. Baru kali ini ia melihat secara langsung setan-setan ini. Biasanya ia hanya melihat dari film-film horor yang biasa ia tonton. Ternyata ini lebih seram daripada di film. Keringat dingin mengucur deras dari tubuh Nesha. Ia tak berani membuka matanya, walaupun hanya secuil. Yang Nesha dengar hanya geraman dan tawa kecil dari makhluk-makhluk itu. Meski tak menyentuh, tapi cukup membuat Nesha merasa ketakutan yang amat sangat. Hingga pagi menjelang, posisi Nesha tetap pada posisi semula, meringkuk pada pojok kamar. Singkat cerita, matahari pun mulai menampakkan cahayanya dan menembus pada jendela kaca milik Nesha. Sinarnya langsung mengenai Nesha. Perlahan Nesha mendongakkan kepalanya dan mewaspadai di sekitar. Takut-takut makhluk itu masih menemaninya. Dengan demikian, ritual yang Nesha coba gagal total. Nesha merutuki dirinya sendiri. Mengapa ia sangat gegabah melakukan hal tanpa berpikir akan konsekuensinya. Ia bangkit lalu menuju kamar mandi untuk sekedar berendam di bathtubnya. Setelah pakaiannya dikenakan, ia lepaskan. Lalu kemudian Nesha langsung menenggelamkan sebagian tubuhnya pada air hangat penuh busa sabun itu. Terasa rileks dan nyaman. Untuk sementara mampu menyingkirkan ketakutannya semalam. Setiap kali ia memejamkan mata, selalu saja terbayang wajah maskulin Pak Bimo. Hayalan Nesha berkelana liar. Aneh Pak Bimo di sini sekarang bersamaku, berhadapan dan berendam di bathtub yang sama, menjamah jenggal demi jenggal tubuh atletisnya, batin Nesha. Selang 1 jam, Nesha bersiap dan berdandan untuk pergi ke kampus. Bukan untuk mengikuti materi pelajaran, namun hanya untuk bersua dengan pujaan hati. Iya, hanya itu. Untuk apa lagi? Ia tak peduli nilainya selalu anjlok. Ia juga beberapa kali menolak bookingan dari mucikarinya. Pikirannya hanya tertuju pada Pak Bimo, hanya Pak Bimo.
Sebelum meninggalkan kamar, Nesha meraih buku bersampul coklat itu, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ia harus pelajari lebih dalam lagi, serta harus siap jikalau kejadian semalam terulang lagi. Sebenarnya Nesha itu cantik, hanya saja karena kebiasaannya yang bergonta-ganti pasangan di ranjang dan gemar merokok, serta menenggak alkohol, membuat aura kecantikannya seakan meredup. Tak ada binar terang pada wajah dan mata Nesha. "Selamat pagi Pak Bimo," sapa Nesha pada dosen muda itu saat bertemu di parkiran kampus. "Pagi," jawabnya singkat dengan senyuman yang sangat disukai Nesha. Namun, hanya beberapa detik saja Nesha menikmatinya sebelum Pak Bimo pergi. "Wah, Pak Bimo, kau harus jadi milikku," ucap Nesha dengan pandangan menerawang jauh. Di dalam kelas, ia sangat tidak fokus pada materi yang disampaikan hingga beberapa kali Nesha kena semprot. Tapi, itu tak membuatnya berkecil hati. Nesha juga sudah tak bergairah untuk kuliah. Kalaupun ia di DO pun siap. Setiap berpapasan dengan Mia, Nesha selalu menghindar. Ia khawatir jika buku itu dipertanyakan oleh Mia. Incarannya saja belum ia dapat, enak saja mau diambil. Begitu pikir Nesha. Mata pelajaran usai, Nesha bergegas ke mobilnya sebelum ia terlihat oleh Mia. Di dalam mobil, Nesha membaca buku lagi dan pilihannya tertuju pada Ajian Sri Wedari. Nesha segera mengeluarkan iPhone miliknya. Lalu satu persatu kata dalam buku itu ia terjemahkan. Nesha tersenyum sinis. Ajian Sri Wedari adalah ajian untuk kecantikan atau ketampanan bagi penggunanya. Ajian Sri Wedari digunakan saat akan memulai mandi, tetapi biasanya si pelaku harus melakukan beberapa serangkaian sebelum menggunakannya. Bagi Nesha ini lebih mudah dari ajian sebelumnya dan sepertinya tidak mengandung resiko. Lalu Nesha bercermin pada kaca mobil. "Kali ini aku akan membuat bapak tergila-gila pada saya," ucap Nesha. Di sisi lain, Nesha menyiram air pada ujung kepalanya hingga sekujur tubuh sebanyak 3 kali. Piur, piur, piur. Sebelumnya Nesha sudah melakukan beberapa tahap, termasuk puasa pati geni. Kini, tahap terakhir mandi dengan air bunga setaman. Sebelumnya Nesha sudah membaca mantra ajian Sri Wedari ketika akan mengguyurkan air tersebut pada tubuhnya. Terasa dingin menelisik ke seluruh tubuh. Saat prosesi mandi kembang berlangsung, pikiran Nesha fokus tertuju pada Pak Bimo. Di saat yang bersamaan, datang beberapa makhluk astral mereka dan merasa diundang oleh Nesha. Karena ritual sesat ini memang ada campur tangan dari makhluk dimensi lain. Apakah Nesha akan sanggup melakukan ritual ini demi mendapatkan Pak Bimo? Cari tahu di bagian berikutnya. Masih panjang teman-teman. Terima kasih ya sudah mau menyimak kisah ini di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.